Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviani, NIM 1912-10718, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Informasi, Universitas 19 November Kolaka. Baik, jadi kali ini saya akan menjawab soal UTS dengan mata kuliah Kecakapan Antarpersonal kelas D. Baik, langsung saja mari kita simak pembahasannya. Baik, jadi langsung saja kita menuju ke soal yang pertama, di mana soalnya yaitu jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kecakapan antarpersonal. Nah, jadi di sini kecakapan antarpersonal ini adalah keterampilan untuk mengenali dan merespon secara layak. Nah, seperti perasaan, sikap, dan perilaku, motivasi serta keinginan orang lain. Nah, adapun menurut Griffin, kecakapan antarpersonal adalah kemampuan manajer untuk memahami, memotivasi, dan berkomunikasi dengan individu maupun kelompok. Nah, selain itu, kita juga perlu mengetahui kegunaan dari kecakapan antarpersonal ini. Jadi, yang pertama yaitu untuk memahami kebutuhan manusia atau orang lain. Nah, yang kedua, berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, mengerti keinginan atau ciri khas orang lain. Kemudian, ada juga beberapa cara untuk membangun hubungan harmonis dengan orang lain. Nah, cara yang pertama yaitu menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal orang lain. Kemudian, menguasai kemampuan dan keterampilan dalam mengenal diri sendiri. Nah, selanjutnya, mengekspresikan diri secara jelas, bagaimana menyampaikan maksud, pesan, bernegosiasi, menyelesaikan konflik, merespon, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan agar hubungan dapat terjalin dengan baik bersama orang lain. Kemudian untuk soal kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari setiap orang dituntut memiliki sekaligus 4 jenis kecakapan hidup. Nah, pertanyaannya, sebutkan 4 jenis kecakapan hidup beserta contohnya. Nah, jadi jenis yang pertama yaitu ada kecakapan personal atau personal skill. Nah, contohnya yang pertama yaitu seperti kesadaran diri. Maksudnya yaitu setiap makhluk hidup harus menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya. Kemudian jenis yang kedua yaitu kecakapan sosial atau social skill. Contohnya seperti melakukan diskusi. Nah, jadi ketika kita melakukan diskusi, kita perlu mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan, perlu dikembangkan. Nah, kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Kemudian yang ketiga yaitu kecakapan akademik atau academic skill. Nah, contohnya seperti berpikir secara ilmiah. Maksudnya yaitu kita diperlukan sikap ilmiah, kritis, objektif, dan transparan untuk membangun kecakapan-kecakapan tersebut. Nah, jenis yang terakhir yaitu kecakapan vokasional atau vocational skill. Nah, contohnya yaitu menekuni suatu bidang seperti apoteker atau pekerja montir. Untuk soal yang terakhir yaitu Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan. Dalam konteks kecakapan human relation atau kecakapan membangun hubungan antarpersonal, terdapat istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cerminan sikap Anda terhadap orang lain. Nah, pertanyaannya, apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antarpersonal atau human relation?
Yang pertama, kita perlu mengetahui dulu apa itu human relation. Jadi, human relation ini adalah suatu proses interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain untuk mendapatkan adanya saling pengertian, kesadaran, dan kepuasan psikologis. Adapun yang perlu kita perhatikan yaitu memberikan perhatian penuh, menjadi pendengar yang baik, jangan memotong pembicaraan orang lain, dan memberikan respon yang baik terhadap lawan bicara. Jika sikap tersebut sudah kita terapkan pada saat berbicara dengan orang lain, maka orang tersebut akan melakukan hal yang sama kepada kita. Itulah kenapa ada istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cerminan sikap Anda terhadap orang lain. Itulah tadi penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.